Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dari kelas 3C dari kelompok 5. Adapun penjelasan dari kelompok kami yakni geografi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan dan konstelasi. Kedua, wujud geografi. Geostrategi Indonesia guna mewujudkan cita-cita, proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamatkan oleh pembukaan Undang-Undang 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ketiga, sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. 1. Inspirasi membangun ketahanan nasional. Sejarah Indonesia, khususnya sejarah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang hampir membinasakan kelangsungan kehidupannya. Berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Kondisi ini secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alami maupun aspek sosial atau kemasyarakatan. Selanjutnya, kedua, pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia yakni pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa 2023 bulan 1 1430 Inces. 2. Pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah: pertama, eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya, sebagaimana manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya. Sebagai warga organisasi negara Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila. Makna, falsafah, dan ideologi bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung dalam selanjutnya. Pertama, alinea pertama bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Kedua, alinea kedua bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Alinea ketiga bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapatkan ridho Tuhan yang merupakan dorongan spiritual. Alinea keempat
bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh bangsa Indonesia melalui ruang hidup. Saya berikan kepada Saudari Saupanti Satria. Kepadanya saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saupanti Satria. Saya akan membaca materi yang kedua, yaitu nomor 3, konsep ketahanan nasional Republik Indonesia Soekarno. Ketika menerima defile di Banda Aceh pada tahun 23 1431, Inces tahanan militer. Nomor 2, ketahanan ekonomi. Nomor 3, ketahanan jiwa. Harapan itu sangat erat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensinya sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat ditinjau secara antropologis. Istilah ketahanan mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan manusia untuk tetap hidup. Nomor 4, pengertian konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsep ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan pelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Lima, kesejahteraan berarti kemampuan bangsa menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari luar ataupun dari dalam negeri. Keamanan berarti kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional dan hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. A. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. B. Hakikat konsep ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan pelenggaraan kesejahteraan dan Indonesia adalah pengaturan dan pelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. 6. Asas ketahanan nasional Republik Indonesia. A. Asas kesejahteraan 23 1432. Intres kesejahteraan dan keamanan bernilai intrinsik dan bersifat mendasar, berdampingi pada kondisi apapun pembangkit utama sistem kehidupan nasional. B. Asas komprehensif integrasi sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah dan aspek sosial dalam bentuk perwujudan persatuan dan peraduan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan nasional. 7. Sifat ketahanan nasional Republik Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat-sifat tahun 23 1434. Inces pengaruh dan syarat keberhasilan ketahanan nasional. Pengaruh gatra geografi negara. Kondisi geografi NKRI berupa satu kesatuan wilayah laut yang di dalam berisi pulau-pulau, sedangkan lokasinya terletak di daerah khatulistiwa dengan keadaan tanahnya yang subur dan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah pada posisi silang dunia antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, selain bermakna sebagai wadah dan ruang hidup bagi bangsa dan negara Indonesia. A. Inces bentuk peran Indonesia dalam hubungan internasional sebagai berikut. 23 1436
mengirim duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. B. Mendukung gerak zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Sedangkan C. Mendukung terselenggaraan ASEAN Fair Trade Area (AFTAN) di kawasan negara anggota ASEAN. Adab dalam Islam ternyata tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Baik, itu saja yang saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.